menjelang pernikahan ya. Iya, menjelang pernikahan sih. Sebenarnya saya sebagai orang tua terbantu karena anak saya handling semuanya, mau konsep, mau WO, mau apa, dia kerjain sendiri sama saudara-saudaranya beberapa orang dan menunjuk IO, dan anak sekarang pengennya melakukan sendiri, konsep sendiri, maunya sendiri. Kita support dalam banyak hal, paling kita ngasih masukan-masukan. Cuman emang saya masih agak antara iya menerima bahwa anak saya sudah memasuki jenjang hidup berikutnya, tapi ada rasa ketakutan nanti bagaimana ya saya menjalani proses itu gitu. Jadi ada hal yang akan berubah gitu. Nah, perubahan itu mungkin saya lagi adjust, tapi pasti saya berpikir alhamdulillah dia memasuki jenjang hidup berikutnya, dia capai itu, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Perubahan apa yang udah mulai berasa nih, Mbak? Apa? Perubahan apa yang udah mulai kerasa? Udah makin ini ya, mungkin sudah mulai ada teman cerita lainnya. Kalau kemarin kan masih, kalau teman cerita masih sama ibunya kan, apa-apa mah. Kalau sekarang udah mungkin sekarang sudah punya partner, mungkin agak berbagi ceritanya. Tapi ya nggak apa-apa, dalam tahap-tahap tertentu kalau misalkan kita ketemu, kita benar-benar ngobrol sama calon calon apa sih namanya kalau mantu ya? Calon mantu ya. Maaf ya, orang baru kan jadi susah calon mantu, jadi ya paling nggak punya pengalaman lain lagi berbicara nggak cuma sama anak tapi sama calon mantu. Agak seru sih. Seberat apa Mbak Ika melepas anak semua ke wayang gitu? Apa ya Mas? Apa ya? Rasanya tuh emang gini, dalam perjalanannya saya ngerasa emang akan ada saatnya gitu. Karena maaf kata dalam proses hidup kita juga ada momen kita terpisah gitu. Terus sekarang kita melakukan proses ini artinya makin ada momen atau kondisi lagi yang membuat saya harus menempatkan diri saya di tempat yang lain lagi gitu. Kalau kemarin orang tua habis itu anak-anak mandiri, habis anak-anak mandiri dia menikah, habis itu pasti dalam banyak hal dia punya rules lain ya dalam hidupnya. Kalau kemarin masih rules kita masih kita gitu, orang tua masih in charge. Kalau ke depan kita benar-benar memberikan dia ruang untuk menjadi dirinya sendiri, menentukan hidupnya sendiri bersama suaminya, bersama calon suaminya. Itu yang takut tapi menurut saya insya Allah anak-anak siap ya, karena satu usia, terus perjalanan hidup mereka juga up and down-nya seru. Mudah-mudahan Allah melindungi. Ayah dari anaknya mungkin seperti apa, sudah tahu kabarnya? Ayah dari anak baik. Ayahnya dari anaknya. Kenapa? Udah tahu maksudnya seperti apa gitu? Udah menyiapkan diri juga nggak sih, ini anak satu-satunya perempuan juga akan menikah gitu? Oh, bapaknya kan ini kalau anak perempuan kan biasanya sama bapak sangat ini ya, lengket ya bapak gitu kan, dia cinta pertamanya dan sebagainya. Ya aku ngeliat perjalanannya gitu, dalam beberapa hal mereka mencoba berdiskusi dengan perbedaan, misalkan cara pandang bagaimana suatu acara ini pakai proses ini enggak. Kalau kita orang tua dulu harus ada midodareni, harus ada apa, anak-anak saya pengen simple aja, pengennya pengajian aja. Terus pakai adat apa, anak-anak nggak usah pakai adat, simple aja. Terus dalam perjalanannya ini gimana pelaminannya, nggak usah pakai pelaminan, mingle aja. Itu obrolan-obrolan yang buat bapaknya. Terus waktu kita kapan gitu kan ya, namanya orang tua tuh kapan momen sakralnya kita tuh kapan, yang dicari bapaknya paling itu momen sakral kita kapan gitu, sebelum melepas anak gitu. Nah itu kompromi yang sangat-sangat menurut saya menyentuh ya gitu, karena kadang-kadang anak-anak berpikir simpel tapi orang tua itu berpikir sangat dalam gitu. Bagaimana momen terakhir kita ini tetap kita berbicara dengan enak, saya mau nyampein pesan-pesan. Itu kompromi dalam konsep itulah yang menurut saya adalah momen yang kita sama-sama gimana harus kayak egois gitu, karena kita harus mengakomodir maunya anak, tapi kita juga kadang-kadang punya ruang yang sangat melo ya, orang tua tuh melo gitu, ditinggalkan anaknya untuk lakukan, pengennya ada momen ini, pengennya ada momen itu. Nah itu kompromi itu yang terjadi sama bapaknya sama Dira, itu menurut saya momennya seru banget gitu ya, karena mereka berargumen tapi buat aku betapa bapaknya sangat cinta sama dia lah gitu. Kalau dia sama sih akunya gitu, aku dibanding bapaknya lebih melo bapaknya, kalau saya lebih diam
kita nge-balance aja, oke. Tapi emang berat melepas momen itu, tapi kita sangat bersyukur anak kita sampai. Lalu akhirnya disetujui kah pakai adat, ada acara-acara sakral gitu apa memang ya udah kan ini pernikahan aku yang konsepin semua sama suami gitu. Itu lagi dikompromiin. Sampai sekarang masih jadi perdebatan lah ya. Masih diobrolkan sama kita gitu, dan semoga anak-anak bisa adjust rasa kita lah, kemeloan kita pengen dengan kondisi yang lebih touchy gitu, biasanya pesan-pesan dalam perjalanan itu lagi dikompromikan. Mudah-mudahan anak kita bisa lebih adjust juga. Mereka mungkin udah menyiapkan mental juga untuk mungkin di atas pelaminan bareng Mas Aldi juga. Di atas Maju pelaminan aja. Mas Aldi nggak masalah sih kita, insya Allah ya. Insya Allah kabut tapi insya Allah. Karena buat saya prinsipnya kalau buat saya Dira tuh anak satu-satunya. Jadi kalau bapaknya Dira kan masih punya 3 anak lagi ya, dia punya momentum yang banyak. Kalau saya cuma satu-satunya. Jadi kalau buat saya apa yang membuat dia nyaman, apa yang membuat dia tenang, apa yang membuat dia happy, dan itu sesuai dengan aturan yang ada, saya support. Jadi nggak masalah, insya Allah. Udah diobrolkan juga sama Mas Aldi mungkin mengenai ini? Udah sih, kita udah ngobrol. Karena secara konsep kan juga anakku yang bilang, "Mah boleh nggak ada pelaminan?" misalkan gitu. Oh. Jadi pelaminannya cuma buat dia aja gitu, untuk menjaga perasaan semua orang gitu misalkan gitu. Iya apa-apa, kita ngobrol aja. Itu lagi kita dalam bentuk obrolan-obrolan. Jadi ya kita open mind aja lah ya. Yang penting kalau saya di titik di situ. Yang penting kamu nyaman, kamu happy, kita support. Tapi ketika Dira mau melanjutkan langkah ke pernikahan gitu, Mbak Ika sendiri juga sempat komunikasi juga nggak sih sama Mas Aldi gitu untuk membahas soal ini? Iya kan kita sering meeting meeting technical meeting untuk proses ya, karena insya Allah menjelang akhir bulan ini kita sudah meresmikan hubungannya mereka gitu. Jadi dalam beberapa hal kita udah sering technical meeting, dan saya juga ngobrol sama bapaknya Dira, ya insya Allah lah gitu. Ada pesan-pesan nggak buat anak yang akan menikah nih sebentar lagi dari ibunya? Wejangan juga, pesan dan wejangan. Ya apa ya? Yang pasti sih sebenarnya kalau aku mencoba mendalami apa yang mau aku wejangin adalah sebenarnya paling utama adalah mudah-mudahan nawaitu mereka menjalani hidup ini itu mendapatkan restu dan ridho Allah, karena perlindungan paling utama dari Allah gitu ya. Terus saya berharap setiap perjalanan itu dinamis, ada masalah dan sebagainya, semoga mereka bisa melaluinya gitu. Bahwa problem setiap berumah tangga itu berbeda-beda. Jadi saya berharap mereka jangan takut melaluinya gitu, karena tidak semua hal yang misalkan terjadi sama kita akan terjadi sama mereka gitu. Enggak gitu. Jadi saya selalu mensupport mereka, positive thinking, terus bagaimana kalian menjadi teman hidup, partner hidup, lalu suami istri, bagaimana kondisinya biar pacaran terus gitu. Mungkin itu agak susah tuh lama-lama tuh dijalani dalam rumah tangga ya. Paling seperti itu, menjaga kebalansan mereka aja, sama stick sama niat.